Hello, everyone. Welcome to Tianjin University Ambassador Talks. My name is Timothy Joseph Tagal. I'm an admission promotion ambassador of Tianjin University. And today, here is another episode of Study Chemical Engineering in Tianjin University. And the reason why this is special is because we invite one of our new students that has studied in Tianjin University to share with us about the major of chemical engineering. And for today, please welcome our friend from Indonesia, that is Yuma. Hello, Yuma. Halo Kak Tim. Ya, Yuma ini pertama kali nih di Tianjin University Ambassador Talks, dan Yuma boleh dong pertama kali perkenalkan diri dulu. Ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya it's a offense ya for having me in this talks, Kak Tim. Jadi namaku Yuma Fadil Naufal Hidayat, biasa dipanggil Yuma aja. Ya. Saya dari Indonesia sama kayak Kak Tim, lebih tepatnya dari Semarang, Jawa Tengah. Dan juga ambil major yang sama juga, chemical engineering. Tapi saya masih di tingkat 1 nih, jadi masih freshman year student di Tianjin University. Iya, oke. Jadi kalau Yuma mau tanya-tanya kan tentang pelajaran, tanya aja tuh sama senior-senior gitu kan, kalau mau tanya-tanya pelajaran gitu kan. Nah, Yuma, ini aku mau tahu dong gitu ya, pas pertama kali Yuma nih ya pilih universitas, pas mau apply ke UNIF, dari mana nih taunya Tianjin University? Oke, mungkin buat jawab pertanyaan ini aku akan tarik balik agak lebih jauh ya Kak. Oh ya, boleh. Karena saya sebenarnya nemu Tianjin University ini juga by coincidence gitu. Ya, jadi ide buat studying abroad itu udah kepikiran dari zaman SMP sebenarnya. Waktu itu kalau nggak salah di YouTube kan ada channel Indonesia Mengglobal ya, kalau Kakak tahu. Ya. Nah, itu tuh sering banget lihat video-video di situ dan fascinating lah dan termotivasi buat ambil decision buat kuliah di luar negeri. Ya. Tapi karena aku lulus tahun 2020, COVID outbreak waktu itu lagi tinggi-tingginya. Iya, betul. Jadi agak bingung juga ya. Dan to be honest, my first plan tuh bukan ke China. Waktu itu saya daftarnya ke Singaporean Universities, ke NTU sama NUS. Iya. Tapi ya susah ya, nggak dapet. Iya, betul. Ya nggak apa-apa. Akhirnya saya end up di salah satu PTN di Indonesia sebenarnya. Tapi saya masih kurang, apa ya biasanya, kayak kurang satisfied gitu sama di PTN karena sebenarnya kan ya first plan-nya buat luar negeri kan. Iya. Ya akhirnya 2020 akhir sampai 2021 awal tuh saya mulai prepare supporting dokumen kayak ambil IELTS, ambil SAT, dan saya apply di beberapa university di luar negeri. Dapat nih, tapi nggak dapat beasiswa. Ya nggak bisa deh. Dan karena saya juga apply ke CGS, Chinese Government Scholarship, saya tuh ikut grupnya di Telegram ya, yang buat orang-orang Indonesia yang mau ambil CGS, dan ada salah satu member di situ, kalau Kak Timothy tahu, Kak Fauzi. Oh ya, Fauzi. Ya, itu waktu itu nge-share informasi tentang beasiswa by Tianjin University. Akhirnya ya text time buat research TGU dan found out nih kalau TGU itu ya institusi teknik yang excellent lah. Iya, betul. Ya, align sama plan aku buat belajar engineering, ya akhirnya saya decided untuk apply di TGU. Oh, berarti waktu itu sempat CGS itu di Tianjin University juga nggak? Pilihan univnya yang CGS? Agak lupa, kalau nggak salah sih saya daftarnya di Beihang ya kalau nggak salah. Oh, Beihang. Tapi ya belum rezeki juga ya. Oh ya, betul, karena CGS tuh kalau misalnya kita bilang persaingan di embassy ya kan, baru persaingan dengan masuk universitasnya, jadi 2 kali gitu. Ya, dan juga jujur waktu itu profil sama CV saya masih jelek banget, belum punya IELTS, belum ambil SAT gitu-gitu. Jadi kan saya sadar diri juga sih kenapa ditolak. Ya, berarti pas Yuma daftar ke Tianjin University ini sempat gap year berarti ya? Atau sempat masuk PTN, itu PTN mana? Ya, waktu itu saya sambil nyiapin ke luar negeri, saya udah kuliah di PTN 1 tahun, waktu itu di Bandung, di ITB. Oh, bagus. Ya, ambil teknik mesin waktu itu. Terus waktu keterima di Tianjin, wah seneng banget, akhirnya pindah. Menarik nih ya, Yuma kok bisa memilih meninggalkan ITB menuju Tianjin University, dan kenapa bisa change major juga nih?
Oke. Mungkin agak aneh ya mungkin kalau didengar sama orang-orang ya, tapi Iya, emang ya tadi udah di-mention karena sebenarnya saya pengennya kan ke luar negeri waktu awalnya. ya betul. Ya, dan yang saya lihat di ITB, walaupun ITB juga ada kelas internasional kan, Iya, sebenarnya kita juga bisa dapatkan international exposure walaupun di Indonesia, walaupun di ITB. Tapi yang saya lihat tuh even international class-nya itu consist of local students gitu, majority. oh iya, Jadi dari fakultas aku aja sangat sedikit yang dari tahunku malah nggak ada yang dari luar negeri ya. oh, Isinya full Indonesians. Jadi ya tuh kayak saya pengennya tuh bisa gimana ya, bisa mencoba komunikasi dengan orang luar, bisa iya, melihat culture mereka. Itulah kenapa akhirnya saya memutusin waktu dapat Tianjin University, oke lah saya ambil ini aja. Dan kenapa change major sebenarnya karena sebenarnya teknik kimia, sebenarnya kita ini mungkin pandangan iya, aku ya, mau kita ambil semua jurusan teknik, kita bakal uh, end up di field yang sama gitu loh. Jadi sebenarnya semua iya, engineering kan berhubungan. So as iya. long as engineering, I'll take it gitu. Oh, oke. Ya betul sih. Soalnya kalau engineering ya kan kalau misalnya kita belajar yang walaupun beda major ya pas karirnya nanti kita bisa bekerja sama gitu sama engineer lain atau Ya, masuk ya. industri yang sama kan. Ya itu dia sih. Tapi Yuma itu apa ya niatnya kuat banget loh. Kayak walaupun ada di PTN tapi sejak dulu ya kayak udah 6 tahun berarti ya perjuangan dulu kan pas masa-masa Iya. sekolah itu SMP SMA dan dapat rezeki ya di Tianjin University itu sih bagus banget Ya. sih Yuma soalnya banyak mungkin ya kalau misalnya Yuma misalnya nih menerima kegagalan yang pernah terjadi tapi kalau nggak bangkit lagi ya nggak mungkin sampai juga di Tianjin University kan Ya. tapi ternyata bisa mengulangi apa namanya mengulangi review dari dokumen-dokumen yang apa yang kurang gitu kan sampai belajar sertifikat bahasa Inggris gitu kan nah itu niat yang harus dipunyai oleh orang sekarang punya niat untuk studi luar negeri nah itu bagus banget Yuma itu aku salut banget Ya. dan ya Yuma ini aku mau tanya juga sih kenapa pilihnya studi di Tiongkok nah, apa yang Yuma lihat dari studi di Tiongkok ini Oke. Ya mungkin mungkin ini agak klise, tapi kita semua tahu ya kalau Tiongkok kan salah satu yang negara yang emerging nih di advance ya di betul pengembangan teknologi industrial ya kan. Dan berhubung yang major chemical engineering itu kan juga industrial banget kan. Jadi kalau saya ambil di Tiongkok, di China, saya bisa secara langsung lihat prakteknya apa sih yang mereka lakukan sehingga bisa maximize tuh, optimize bagaimana SDM yang ada dan iya harapannya betul sih saya bisa jadi agent of change gitu buat Indonesia di nah kemudian hari. iya Gila, bisa mengaccelerate lah iya betul betul industrial development. ya betul soalnya kalau misalnya kita lihat Tiongkok kan dia tiap hari gitu ada inovasi terbaru gitu kan terus Ya, SDM-nya kalau misalnya mau menjadi mahasiswa, mau kita ambil jalur yang lain, bisa kita bilang sih Tiongkok berkembang di segala bidang. Nah, jadi ya yes. niat yang bagus buat kita untuk studi luar negeri gitu kan, baik negara manapun Ya, dan bagus banget Ima bisa pergi ke Tiongkok, ya kan selain dari industri yang besar, bisa belajar bahasa Mandarin juga. Ima udah belajar bahasa Mandarin iya. belum? Udah Kak, tapi ya itu Oke, masih karena ini first time saya ambil kelas ya. Chinese course ya, jadi masih ya sering vocabnya sering-sering lupa juga. Nah, ya berarti pas semester 1 tuh ya. Oh, berarti baru pertama kali belajar Chinese atau sebelumnya udah pernah? Jujur ini baru pertama kali. Ya. Iya, Ya betul betul. Soalnya kalau di Tiongkok juga ya, kalau misalnya kita baru introduction gitu kan, ada Chinese language-nya. Padahal kita ya harus belajar lah secara umum kan di Tiongkok, bukan hanya iya, belajar majornya, tapi secara budaya, secara bahasanya juga ya betul. Soalnya ya sih kalau misalnya Yuma sekarang nih ya online ya, kira-kira nih pas pertama kali terima admission notice-nya, gimana perasaannya kalau harus studi online, belum bisa ke Tiongkok gitu? oke. Jujur ya, Ya, jujur ini sejujurnya agak sedih juga ya karena sebenarnya kan ya, yang kita pengen kan kita mungkin bisa jalan-jalan di sana, iya betul betul. bisa bercengkrama bareng, ya kan. Iya. Tapi kalau saya lihat secara kurikulum dari semester 1 dan 2 kan masih lebih banyak matkul teoritis ya. Iya, betul. Jadi at least untuk 2 semester awal ini saya masih oke-oke aja lah. Tapi mungkin kalau udah semester 3 atau 4 yang secara mayoritas lebih banyak laboratory class, mungkin lebih baiknya harapannya bisa ke sana secepatnya. Iya, betul.
Iya, soalnya Yuma, ini aku udah 2 tahun, hampir 2 tahun di Indonesia. Jadi ada kira-kira 4 lab sampai semester Hmm? 3 yang belum dipelajari karena dia Aduh, belum ada kuliah, belum ada sistem online-nya gitu. Ya, jadi kalau Yuma kan kalau semester 2 ada lab nih, ya kan? Nah, itu iya dia ada lab. ada lab inorganic chemistry kan sama chemical Hmm. analysis. Nah, itu dia belum ada online-nya. Jadi bisa dibilang sih kita bakal apa ya? Bakal belajar lebih double gitu di semester berikutnya gitu kan. Hmm. Misalnya nih September balik kan. Terus misalnya kita mulai misalnya Yuma baru mulai semester 3. Nah, bisa jadi ya baru mulai lab di situ dan tambah workload-nya, ya kan? Nah, Iya, jadi kalau misalnya kita lihat kayak kalau lab online juga pun sebenarnya lebih baik gitu kan, kita bisa menambah keterampilan sendiri gitu, ya kan? ya. Apalagi lab itu Tep- wajib kan, compulsory gitu Iya ya, ikutnya. compulsory major course. Cuman SK-nya cuma satu sih. Nah, kalau Yuman nih Ya, ya, kalau secara online, nah kira-kira belajarnya kayak mana nih? Perasaannya gimana belajar online-nya? oke. Sebelumnya saya mau itu ya, tadi yang mau mengomentari tentang yang laboratorium kelas dulu ya. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Ya. Oke, jadi kan tadi udah pernah 1 tahun di ITB kan. Ah, ya. Nah, di ITB itu semua kelas laboratorium juga di hold-nya secara online. Oh, gimana Dan online tapi labnya? uh, kayak, aduh itu capek banget sih jujur. Kayak kita lihat video, Heeh. terus nanti udah kayak waktu ada live class-nya kita 1 jam nulis nulis itu apa resultnya gitu. Ah, ya. Dan itu bener-bener capek aja sih. Jadi kalau dipending, dipostpone gini ada bagusnya juga di mana ya kita malah bisa secara first hand on kan, kayak bisa tahu cara alatnya gimana, karena Ya, betul. waktu saya 1 tahun di TB misalnya laboratorium fisika sendiri mungkin saya sampai sekarang kalau disuruh ulang lagi juga nggak bisa gitu. Jeleknya itu. Ya, heeh. Dan kalau cara belajar sendiri sih saya tipikal, saya nggak suka SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, Jadi saya ya. lebih suka, biasa saya setiap hari mungkin review minimal 2 soal, 3 soal untuk matematika gitu. Saya ya tipikal Ya. normal students lah. Iya, bagus-bagus. Ya sih, aku juga sistem gitu sih. Sebenarnya kalau misal laboratorium ini kan, Yuma udah pernah dapat silabusnya nggak? Kayak tengok di online gitu, silabus labnya. Ya Yang barusan kemarin saya lihat Kak, waktu ah, mau daftar-daftar itu. ya mau apa daftar mata kuliahnya itu kan di portalnya itu kan. Nah, iya jadi kalau kayak gitu, waduh, sayang banget kalau kita masih online gitu kan. Sementara ya kalau Iya, tengok di internet juga nggak terlalu banyak informasinya. Tapi ya adalah kita bersabar saja. Semoga bersabar. September nanti balik. Ya, Iya, iya. karena kalau misalnya lab itu kan Yuma itu kan bisa apa ya, dapat pengalaman eksperimen, bisa untuk penelitian gitu kan, bisa ikut kompetisi, bisa yang lain-lain gitu. Nah, oke, tadi sampai mana tadi? Oke, pengalaman studi Eh, online-nya kayak mana? Belajarnya kayak mana nih perasaannya? Oke, kalau so far sih bagus-bagus aja ya, kayak materialnya, studi materialnya mudah dipahami, teachingnya Nah, juga ya. mayoritas dosen bisa menjelaskan dengan baik ya, walaupun ya ada isu mungkin ada keterbatasan bahasa Inggris, jadi ada beberapa terminologi yang kita kurang ngerti gitu. Tapi Ya. overall sih bagus ya. Mm-mm. Cuman beberapa kali saya ada masalah apa ya bahasanya, integrasi kali ya. Kayak Mm-mm. kan kelas matematika kan implemented flip classroom ya. Ya, betul. Dan jadi kita yang ada di Indonesia harus belajar lewat video nih. Dan tapi kadang-kadang tuh karena Ya. dosennya juga apa menyelenggarakan live class juga buat lokal di sana, kadang yang diajarin di video sama yang di live class tuh beda buat 1 minggu gitu. Oh, berarti itu Ya jadi ngajarnya mereka ya. tuh kayak sekalian live di sana, sekalian online sama sama itu juga. Oke, jadi kalau buat mahasiswa yang ambil online courses, kita bisa pilih either kita ambil kita ikut live class atau kita nonton video buat mengisi absennya itu, presensi ya. Oh, ya. Nah, Nonton tapi kan recordingnya karena berarti kan. ya, tapi karena mayoritasnya ikut live class itu orang dari Tiongkok sana, jadi dosennya kan juga lebih sering memakai Chinese language ya. Oh, Dan iya. orang yang profisiensinya masih sangat basic kayak saya, waduh,
nggak bisa mengikuti. Jadi saya akhirnya ikutnya yang kelas video aja kan. Dan tuh kadang Iya. kayak kita harus uh, nge-review materi itu 2 kali karena yang diajarkan di kelas sama di flip classroom tuh beda. Tapi ya Oh, so iya, far sih masih fun sih, masih bisa diikuti dengan iya. baik. Dan itu cuma untuk matematika, untuk kelas lain so far so good. Oh iya betul sih. Sebenarnya agak beda ya sama kondisi aku yang tahun lalu. Itu dia live-nya itu benar-benar live online gitu. Jadi nggak campur Hmm, live kelas. Makanya kalau misalnya kita belajar itu ya istilahnya belajar sekali. Jadi sekalian live kita dikasih materialnya, udah sekali belajar gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa apa yang oh, bikin beda ya. Tapi ya, mungkin mungkin karena mahasiswanya bertambah banyak gitu kan. Karena kan matematika ya, itu kan istilahnya mata kuliah umum tuh. Jadi ya siapapun bisa masuk gitu kan. Yang orang lokal, bagian yang English medium, lalu mungkin ada yang retake juga. Ya sih. Itu kalau matematika itu masih mirip ya sama materi SMA. Gimana rasanya? eh, kalau sekarang sih ya sih masih kayak kalkulus, masih Iya, betul. yang basic kalkulus aja. Jadi masih bisa mengikuti lah. Jadi tapi Nah, iya. kalau semester ini semoga aja doakan saja ya Kak bisa mengikuti dengan baik. Iya. Ya, soalnya kalau semester pertama itu kan turunan, baru apa? Hmm, Limit, integral. turunan, baru integral, Hmm, sama ya dia konsepnya bahasa Inggris dan lebih rumit ya, ada tambahan-tambahannya lagi kan. Jadi oh ya, kalau Yuma berarti harus itu kan hafal konsepnya juga kan, bukan sekadar kayak hafal-hafal teorinya baru kerjaan soal gitu. iya, Karena soalnya dia mainnya konsep ya kan. Ada misalnya iya. hitungan nih, terus oh this formula is get from this concept gitu. Jadi kayak supaya lengkap gitu, kalau nggak kurang nilai. Hmm, Oh ya, iya, kalau benar sih. misalnya apa lagi ya, semester pertama kimia inorganik kayak mana tuh? Inorganic chemistry. Oke, oke. Karena saya sebenarnya orangnya lebih ke fisika ya, jadi Nah, ya. agak itu sih agak ada beberapa yang kurang karena saya harus ngulangi terus membaca PPT dari lecture note terus gitu. Tapi Iya. ya lumayan lah, tidak sejelek itu, tapi ya at least lulus lah gitu. Kalau untuk Oh, kimia, khusus ya. kimia, Teorinya banyak ya kamu lihat kan itu kan? banyak banyak Iya, banget. serius. Kalau materi kamu itu kan bukunya itu nggak yang Duart Sievers nggak namanya? Yang Inorganic Chemistry yang warna putih gitu covernya. Ya kayaknya dikasih itu juga deh. Nah, ya sama. Sempat Iya, baca banyak juga. teorinya. Iya. Iya sih, kalau kamu sih harus kalau misalnya Organic Chemistry itu yang banyak-banyak teori, kalau ada mata kuliah itu istilahnya ya belajar aja semua gitu, hafal ininya. Kadang ujian dikasih itu kan apa review material gitu. Mm, Apa yang bakal diujiankan sebagian besar dari situ. Nah, yang lain iya. sebagian kecil lain ya adalah soal-soal tambahan gitu kan. Ya memang kalau teori gitu cuman masalah ngafal. Nah, habis itu ya udahlah tergantung memori kita sendiri gitu kan. Karena Iya. ada dia teorinya banyak tapi ujiannya beda gitu kan. Ada yang open book, ada yang bikin esai kayak itu nggak Introduction to Oh, Chemical Engineering, ya. ya kan? Ya itu Itu disuruh bikin term paper ya. iya itu kan apa kan teorinya kayak ini teori dari mana gitu kan bukunya ada ternyata soalnya aduh terpaper syukur. Itu Yuma kayak mana perasaannya untuk Introduction to Chemical Engineering? Buat matkul itu bagus banget sih menurut aku. Nah Kayak iya. kan kita sebagai mantan anak SMA nih, kita Ya, nggak tahu kan, walaupun kita tahu misal kita mau ambil teknik kimia, tapi kita heeh. nggak tahu sebenarnya teknik kimia itu apa sebenarnya. Iya Dan betul betul. matkul introductory itu mengenalkan banget sih, kayak dikenalin nih kayak di Cina kayak gimana, gajinya Hmm, seberapa, pasti iya. pengen tahu kan. Dan juga AMDAL ya, AMDAL bahasa Indonesia yang safety di pabrik tuh kayak gimana. Oh ya safety ya. Ya, dan juga saat kita bikin term paper tuh walaupun cukup challenging ya karena Ya. kita untuk saya sendiri belum pernah bikin paper seperti itu. Jadi Iya kayak betul. terpaksa dilatih gitu. Ya, itu berarti bagusnya itu kan karena kan kita kayak kalau masih mula-mula itu kan kita terima informasinya dari internet kan. Nah, di situ kita dikhususkan chemical engineering seperti ini gitu kan. Dia bukan hanya kimia murni, ya betul kita belajar Mm-mm. kimia, fisika, terus nanti nih semester 3 ada yang berhubungan dengan biologi. Nah, Waduh, lalu apa tuh? ya yang aja nanti pelajarannya kayak mana, itu seru. Kalau kalau mau nanti aku spoil kayak mana.
Baru ada Mantap. juga engineering-nya. Tapi engineering-nya itu mulai dari dasar ya kan, introduction dulu, semester 2 baru lebih apa ya, lebih spesifik dan itu penting. Nah, jadi kalau Yuma merasa sulit kalau kayak belajarnya itu, tahan aja prosesnya, lalui terus. Karena itu berhubungan, ya kan? Kayak misalnya nih, Iya. matematika kalkulus ini semester 2 dia nyambung. Saya nggak. Oh. Kalau Yuma kalau tengok bukunya itu sebenarnya itu nyambung gitu bukunya. Jadi bukunya tetap Oh. sama kayaknya ya. Kalau misalnya belum berubah gitu. Ya Seri ada lanjutan gitu ya berarti. ya lanjutan karena kalau Yuma tengok bukunya kan nggak semua dipelajari kan. Ada setengah doang gitu kan. Sampai apa terakhir ya? Differential equation sampai nggak? Belum belum. Oh, Kayaknya itu berarti semester 2 ini. berarti cuma sampai integral lah. Tapi integralnya yang application kan. Kayak misalnya hitung Iya. luas apa namanya? Luas arc, luas Ya. tabung Terus gitu, luas. silinder. Ya Nah, baru seperti sampai itu. situ kan. Lalu di semester 2, ini aku spoil ya, dia itu belajarnya ada double integral, triple integral. Dan integral ada 2. Ya, cacing-cacing gitu ya. Iya, baru ada juga differential equation. Kayaknya ya, tapi kalau enggak, kayaknya enggak. Tapi kalau ada dia cuma dasarnya aja. Baru vektor kalkulus, kayaknya sih. Ya, itu Yuma harus perhatikan. Kalau misalnya bingung tanya aja, serius. Karena itu Yuma Oke. kalau misalnya merasa sulit, pasti pikirannya yang penting lulus. Ya kan? Itu jangan jangan sampai kayak gitu. Karena itu berhubungan Iya serius ya. dari semester 2 nih, Advanced Mathematics lagi, semester 4-nya ada namanya Engineering Mathematics. Nah, itu Hmm. lebih advance dari 2 semester ini. Habis ini apa lagi ya? Oh ya, Chinese language. Nah, gimana tuh? Perasaannya, belajarnya gimana tuh? Oke. Kalau sistem kelasnya sendiri, eh, ini flip classroom yang benar kali ya. Jadi kita Ya. 1 minggu ini dikasih jatah harus nyelesain beberapa video dulu. Nah, ya. Lalu nanti di akhir minggu kita ada kayak live class sama Lausen-nya gitu. Ya. Uh, Jujur ini kelas fun banget sih. Dua kelas Chinese Language sama Chinese Culture dua-duanya sangat sangat menyenangkan ya karena Iya. pengetahuan baru juga, terus teachernya sangat helpful juga. Jadi it's okay lah, enak banget ini kelas menurut Ya. aku. Soalnya sih jenis language yang kayak gitu sih kayak ada PR gitu kan, kayak recording, mengatakan apa nada ya kan. Iya Baru iya. apa huruf-huruf gitu kayak menyebutkan ZH, CH, SH, ada nggak? Iya Ya dan itulah di dan recording gitu. Jadi beneran kita dilatih tone-nya sampai pas. ya dan itu waktu dengerin recordingnya juga agak awkward gitu sih, kayak aduh suaranya gini banget. Iya betul-betul. Soalnya bener-bener tuh latih dasar, dia bukan sekadar kayak kasih kamu vocabulary kan, tapi bener-bener sampai itunya. Kayak misalnya ada song nada ke yang lurus itu kan, ada nada 1, nada 2, nada 3, Iya. nada 4. Nah itu kalau salah ya kurang nilai gitu kan. Baru Iya. lagi ada itu kan apa latihan goresan kan. Jadi huruf Mandarin Ya, itu di aplikasinya itu. ada ya waktu ujian juga ditesin tuh cara kita eh, menulis Chinese karakter itu. Nah, ada urutannya kan. Kalau Iya, salah, kalau kalau misalnya salah juga. dia tengok replaynya loh, ada replay Mm-mm. goresannya gitu kan. Ya aku pernah apa kayak kebalik-balik gitu kan, kayak tulis misalnya nih ya kan, yang nih kamu harus kayak gitu. Nah, nggak boleh ininya dulu, nggak boleh itunya dulu gitu kan. Iya, ada awal ada akhirannya. Ya. Oh ya, itu juga belajar itu nggak Chinese culture. Iya ya, saya ambil Oh ya, semester ini. kayak mana tuh kalau Chinese culture dapat apa nih belajarnya? Kalau ini kayak dulu saya kan minim banget ya pengetahuan umum tentang Ya. Tiongkok ya. Gara-gara ikut course ini jadi tahu banyak sih, kayak geografinya gimana, Nah, terus ya. secara penempatan politisnya kayak gimana juga akhirnya ngerti, dan Ya. memicu sekarang malah suka cari-cari artikel di Quora tuh. Isinya Oh, Chinese government semua. ya betul-betul. Soalnya memang kalau secara umum ya, kalau misalnya nih ya, kita negara lain ya sama aja kita dapat pelajaran budayanya, pelajaran bahasanya gitu kan. Itu Yuma udah dapat tugas presentasi nggak? Eh, ada dapat kayak waktu itu. Kalau Tugas kalau nggak salah presentasi di
Saya tugasnya untuk UTS waktu itu disuruh buat paper juga tentang Indonesian traditional music waktu Oh, itu. beda. Agak beda ya, Kak? Beda. Kayaknya. Aku disuruh presentasi. Tapi Ya. kalau kayak setiap kelas kita juga kayak dituntut buat aktif banget sih. Jadi kayak ya Nah, ya. gitu Ya, dia ada buat penilaian UASnya aktifnya. ya. Nah, dia ada penilaian Ya aktifnya. ada Mm-mm. ada penilaian aktifan di kelas juga. Ya, kalau aku sih waktu presentasinya tentang itu Chinese Dynasty. Jadi ya sama Wah, seru. dari tahun berapa ya? 2000 sebelum Masehi, sejak zamannya Hmm. Xia Dynasty, dinasti pertama waktu itu, sampai ke 1912, runtuhnya Oh Qing ya, Dynasty. ya Yes, masuk ke Republik itu ya. seru kali itu bikin presentasinya kan sampai habis. Ya, soalnya kalau Seru. presentasi keaktifan ya sih itu memaksa kita untuk paham apa ya, paham budayanya gitu kan. Oh ya, kalau misalnya apa yang term paper itu yang Introduction Chemical Engineering, aku lupa nanya. Itu Yuma buat tentang apa? Yang term paper itu. Eh, Waktu itu saya bikin tentang industri amonia N3 ya. Oh, Kayak ya ya. development dari pertama kali digunakan diaplikasikan ya waktu itu kan itu Ya. dibuat karena apa ya waktu itu lupa karena amonia kan dipakai di pertanian gara-gara kekurangan bahan pangan ya itu dunia Ya. ya ya saya jelasin dari sisi itu kenapa amonia penting kenapa sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan dan Oh, sebagainya ya betul-betul. Soalnya kalau kayak gitu kan bagusnya itu kita bisa terpaksa untuk mengetahui bahan membaca. kimia yang dasar-dasar gitu kan. Nah, kalau waktu itu aku Hmm. search-nya tentang penicillin. Nah, sejak Oh kayak ya penicillin. peran insinyur kimia, chemical engineer dalam mass production of penicillin. Oh, Nah, itu ya jadi aku sempat search sih, itu agak susah karena kan materialnya itu tahun 19 berapa gitu kan, 1945 maksimalnya. Jadi ya lah itu tantangan juga sih membuat paper gitu kan. Dan ya sih itu membantu juga karena kita bakal buat paper atau bakal buat esai lah di semester-semester ya. berikutnya. Kayaknya ya, kalau misalnya ada ya itu jadi dasarnya gitu. Yuma kalau misalnya di major ini kan ada beasiswa nih ya kan, Tianjin University Special Scholarship in Chemical Engineering. Nah, Hmm. pengalaman Yuma daftar beasiswanya itu kayak mana? Boleh ceritain dong, apply beasiswa. Oke oke boleh boleh. Jadi tadi kan udah di-mention kalau aku dapat uh, informasi beasiswa dari salah satu member CGS Group itu kan. Ya, betul. Nah, itu sebenarnya bukan beasiswa Chemical Engineering Special Scholarship, itu tentang QC Scholarship, Kak. Oh, Kyosho, ya, ya. Ya, Heeh. nah waktu itu intention saya sih buat daftar ke situ. Nah, Application formnya saya buatnya juga buat scholarship itu. ya. Dan agak weird juga karena diterima nih juga nominated in scholarship, tapi dapetnya malah Chemical Engineering Special Scholarship bukan QC itu. Oh, Ya, berarti tapi Yuma ya apply dua atau satu? Apply dua cuma apply beasiswa. satu waktu itu. Oh, satu ya. Tapi dapat Jadi saya yang satu, beasiswa iya, kayaknya lain. ya kalau menurut saya sih waktu itu kayaknya yang daftar ke QC scholarship tuh just too much gitu Kak. Jadi kayak di relocate gitu yang misalkan Oh, bisa ya. yang mendaftar di teknik kimia, oh ini Ya. ada nih beasiswa buat teknik kimia udah pindahin ke sini aja gitu kali menurut saya. Oke, Ya ya. kalau kalau online application-nya sih pretty simple ya. Ya. Yang ya cuman prepare EPT certificate, English proficiency, terus transcript, high Ya. school diploma, study plan, sama ya kalau Chinese University pasti minta ini ya apa SKCK itu apa ya bahasa Inggrisnya, Ya, non criminal non-criminal record. record. Ya, Nah itu sama recommendation letter, ya, udah itu aja. Itu gampang sih, cuman masuk ke websitenya mereka, tulis informasi kita apa dan submit dokumen di situ juga. Udah itu. Dan ya, ini juga agak aneh juga nih, ada ya. pengalaman aneh juga sebenarnya kan di website mereka di application guide-nya dituliskan kalau kita harus melewati interview as one of the admission parts kan. Ya, betul betul. Nah tapi nggak tahu ya Kak Timothy juga ngerasain atau enggak waktu untuk kasus saya nggak ada interview Nggak jadi ada interview.
Ya, Berarti langsung dapat email gitu, iya, email statusnya. iya. Jadi tiba-tiba ada congratulations, you have passed our gitu, pass our selection, and dapat beasiswa gitu. Jadi, wah tiba-tiba banget. Wah, beruntung tuh, langsung diseleksi, langsung Iya, masuk, dapat beasiswanya. ya bersyukur banget sih. Ya, betul. Soalnya kalau interview, dia baru ada di admission 2021 sebenarnya. Kalau aku Hmm. kan apply-nya 2020. Waktu itu memang nggak ada interview sama sekali. Tapi ya, Oh, hebat sih, langsung di skip ya. ya, Antara applicants-nya mungkin dikit, atau ya beruntung lah, ya gitu kan. Karena kalau kalau beasiswa Kyosho, itu sebenarnya banyak gitu kan yang apply. Karena itu hmm, eksklusif tuh, S1. Penuh semua. Semua major. Ya sih, kalau hmm, misalnya di relocate, mungkin kamunya aplikasinya itu strong, punya apa namanya, peluang diterimanya tinggi, tapi mungkin penerima beasiswanya ada limitnya yang mereka bikin. iya, Kamu dipindahin ke beasiswa lain. Karena ya kebetulan jurusan kamu dipindahin chemical ke, engineering. Mungkin iya. sih ya. Karena tahun 2020 nggak ada Kyosho, belum ada Kyosho scholarship, Oh, nggak, belum ada. belum ada. Ya, Oh, jadi baru baru ya. tahun 2021 baru ada. Ya sih. Ya, itu beruntung sih karena kalau Tianjin University apply-nya bisa maksimal 2 beasiswa sebenarnya. Jadi kamu Oh, tinggal isi scholarship application form gitu. Nah, ya, ya. Karena beruntung sih. jujur waktu itu waktu apply juga sebenarnya saya kurang kurang baca waktu itu. Jadi saya nggak tahu kalau teknik kimia juga sediain beasiswa. Oh, oh iya Iya. ya, karena kan dia ada list beasiswa tuh kan. Ada list Mm. special scholarship-nya. Ya sih itu orang nggak terlalu lihat detail-detailnya sebenarnya. Yuma, ini kalau misalnya aku boleh tanya nih ya, tentang kedepannya deh. Kan industri chemical engineering itu versatile ya. Banyak kali bisa Mm. dimasukin gitu kan industrinya. Nah, Yuma kalau misalnya mikir kayak gitu, udah dapat nggak kayak industrinya mau masuk ini gitu pas lulus? Udah ada belum imajinasi kayak gitu? Oke. Sebenarnya yang saya pengen tuh dari dulu saya pengen jadi researcher ya Kak. Oh ya, oke. Ya, Ya, ya itulah juga kenapa pilih China karena paper terbesar kan dari Tiongkok ya. iya betul betul. Paper ilmiah. Ya, Mm-mm. saya harapannya sih nanti tingkat 3 atau tingkat 4 bisa ikut researchnya dosen gitu biar enhance Ya lah bagus capability bagus kalau serius. bisa. Heeh. Ya soalnya kalau Nah, research kamu tentunya pertama ya kita berharap dapat eksperimen lab, mata kuliah mm, eksperimen. Karena kamu nanti mm. bakal kayak baca research paper gitu kan, dia ada kayak istilah-istilah eksperimen gitu yang berhubungan dengan lab. Itu kalau boleh tahu researchnya udah tahu belum kayak mengarah ke sektor mana gitu. Kalau oke ini kan imajinasi aja ya Kak. Ya targetnya lah Saya kira-kira sih lah. Heeh. pengennya lebih ke material engineering sih Kak, kayak ke Ya. ya ya material yang dipakai di pabrik tuh saya pengen optimize tuh kayak gimana gitu di Oh, bagus, bagus. nanomaterial gitu. Oke, berarti materials engineering itu bagus sih materials. Soalnya lagi berkembang juga. Terakhir tadi apa ya? Oh, pengalaman beasiswa. Oke. Nah, Yuma, Hmm. kalau misalnya nih ya udah mau apa namanya semester-semester berikutnya, lalu akan menemukan banyak pengalaman lagi. Nah, kira-kira kalau misalnya ke depan nih bisa join research. Nah, ada nggak niat mau lanjut ke S2 atau S3 gitu untuk kelanjutannya? Oke, untuk sekarang ada Ya. untuk kalau ke S2 itu ada banget Kak. Tapi kalau untuk ke S3 itu masih depends on besok performa saya kayak gimana ya. Soalnya karena saya sering lihat video di YouTube, baca-baca artikel tentang PhD itu kan katanya rough banget ya, rough life sih kayak Iya, betul betul. hidupnya ngelap. Dan saya belum tahu nih kuat atau enggak. Jadi Iya. masih lihat lagi. Tapi kalau S2 pengen banget saya lanjut ke S2 biar bisa membuka horizon lebih lebar lagi. Oke, ya semoga Yuma nanti ke depannya belajar lebih serius dan bisa menengok peluang nih untuk study further education juga di ya major dan research yang mau ditempuh gitu kan. Nah, jadi kalau Yuma nanti semoga kita bisa ketemu juga di Tianjin University untuk studi Yes. offline dan juga kita itu bisa di major chemical engineering merasakan laboratoriumnya karena itu penting buat Amin. compulsory credits untuk lulus graduation gitu. Oke, Yuma, ini terakhir sebelum kita tutup nih.
boleh dong berikan pesan-kesan buat audience, viewer yang akan nonton agar memilih Tianjin University sebagai pilihan studinya. Oke. Buat teman-teman semua yang pengen lanjut ke Tianjin University, aku bisa bilang ini salah satu pilihan yang bagus ya, apalagi untuk Chemical Engineering Department seperti kami berdua. Karena saya pernah baca juga artikel tentang Chinese University National Rank itu, dan departemen ini tuh bahkan rank even better than Tsinghua University, which is Iya, the best betul. institution in China. Keren nggak? Keren kan? Nah, Keren lah, keren. selain itu buat kalian ini juga kan menyediakan English medium class buat for some of their majors nih di undergraduate level. Jadi mungkin kalian yang pengen ke China tapi masih, aduh, aku nggak bisa Mandarin nih. Nah, ini big deal banget kan, very great opportunity karena nyari kelas major dengan English medium di China tuh susah banget. Aku dulu udah sering cari dan itu susah banget, apalagi yang ada scholarship-nya kayak sekarang kan. Mungkin kamu akan ketemu nih kayak masalah waktu kalian belajar during your study, tapi percaya aja ini dinamika dari studying abroad ya. Terus yang terakhir, prepare dokumen, jangan sampai ada yang waktu mepet deadline, ada yang kurang, jangan sampai karena dulu kayak gitu. Siapin aja kayak non criminal record, terus bank account statement tuh di prepare sedini mungkin. Terus terakhir good luck aja. Okay, thank you so much, Yuma, for your time and opportunity and for sharing for us about the major of chemical engineering. We also hope for your future success endeavor, for your future learning in semesters, research, and your plan for further education. And of course, everyone, if you have heard about the chemical engineering study in Tianjin University, it has actually internationally accredited with the Institution of Chemical Engineers, and there are also available English taught program in the chemical engineering major. And of course, if you want to apply, the admission of Tianjin University for 2022 still open, and you can visit the link in the description below for the further description of the major and the scholarship as well. Thank you, everyone. Thank you, Yuma, for your time. And of course, we hope to see you in Tianjin University. And everyone, if you like this channel, you can like, comment, and subscribe to this channel. And if you want me to make other content relating to Tianjin University, you can comment down below. Thank you, everyone. Have a good day. Bye-bye, everyone. Bye, guys.